kematian akan semakin besar. Jadi jangan heran kalau sebentar lagi di hadapan kita akan melihat kematian-kematian di dalam dunia. Umat manusia akan banyak yang jatuh dalam sakit penyakit, ya. Akan banyak serangan jantung. Akan banyak yang kena cacar. Akan banyak mereka yang akan memiliki penyakit-penyakit yang bahkan tidak dimengerti. Kanker, tumor, ya, akan banyak nanti. Ya. Ini akibat dari apa? Akibat dari kurangnya kita berhikmat. Asal telan-telan aja segala apa yang dikatakan. Oh, ini baik. Ya. Begitu juga dengan penyampaian-penyampaian yang menyatakan membawakan nama Tuhan. Oh, ini baik. Tetapi bahkan itu pun menyesatkan kita, ya. Kalau tentang segala apa yang masuk ke dalam tubuh ini, ya. Bukan tubuh ini, tubuh saya tidak, ya. Nah, kalau tentang segala apa yang masuk ke dalam tubuh, yang nantinya akan menjadikan sesuatu partikel yang akan merongrong tubuh, ya. Itu hanya apa? Itu hanya bahkan mematikan secara daging, ya. Tetapi bagaimana jikalau dengan syaratnya pengajaran-pengajaran yang kita terima, yang akan bahkan menyeret kita, menjerat kita kepada kematian secara rohani? Ini yang lebih parah, ya. Sudah manusia secara daging mati, secara roh juga mati. Daging ini bisa mati, tetapi roh akan tetap kembali kepada Bapa. Dengan pengenalan kita akan hikmat yang daripada sorga, ya. Jadi di saat Tuhan berfirman, anakku akan banyak kematian yang akan terjadi di seluruh penjuru bumi. Dari tahun 2019 juga Tuhan sudah sampaikan, ya. Apakah saya di saat menyampaikan ini menakut-nakuti saudara? Tidak. Saya hanya akan menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan, ya. Nubuatan disampaikan untuk membangun jemaat, ya. Nubuatan disampaikan supaya setiap kita membangun persekutuan kita masing-masing, supaya kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Nubuatan disampaikan supaya kita senantiasa berjaga-jaga. Bukan menjadi merongrong iman, saudara. Kalau kita sudah melihat dan mendengar Tuhan telah bernyatakan nubuatannya, maka di sana kita harus menjalin hubungan kita yang teguh kepada Tuhan, agar di saat semuanya itu terjadi sekalipun, maka kita telah diluputkan daripadanya. Ya, itu pentingnya kita membangun hubungan, membangun diri kita, karena nubuatan itu tujuannya untuk membangun jemaat. Ya. Jadi jangan heran kalau akan banyak tumbang nanti yang tiba-tiba mati tiba-tiba, atau bagaimana yang dia hasilnya dikatakan serangan jantung. Itu semua karena apa? Kurang berhikmatnya manusia, ya, sehingga semua itu akan merongrong tubuhnya. Ya, jadi jangan heran 2023 ke depan akan banyak nanti sakit penyakit jenis-jenisnya, ya. Dikatakan inilah, dikatakan itulah, yang sesungguhnya semua efek-efek daripada yang sudah diberikan, ya. Jadi bagi anak-anak Tuhan yang sudah terlanjur saya sampaikan, berdoa dan bertobat, ya. Dan jangan lanjut lagi, ya. Dan Tuhan juga menyampaikan akan terjadi bencana-bencana besar di seluruh penjuru bumi, ya. Beberapa hari lalu Tuhan kembali berfirman, anakku, bencana besar akan terjadi. Jadi mari kita berdoa. Ada wilayah-wilayah yang Tuhan sebutkan, ya. Ini karena saya tidak membaca lagi, saya lupa, tapi nanti saya akan tuliskan lagi, ya. Tetapi yang saya ingat, mari kita berdoa untuk Jakarta. Mari kita berdoa untuk Pulau Jawa.
Mari kita berdoa untuk Bali. Mari kita berdoa untuk Pontianak. Mari kita berdoa untuk Papua. Terlebih wilayah yang mendekati Selat Sunda, akan ada goncangan besar yang terjadi. Jadi bagi kita yang mendengarkan ini, bangun hubunganmu kepada Tuhan, agar kiranya belas kasih Tuhan dinyatakan. Kenapa ini semua akan terjadi? Sebab sesungguhnya hari Tuhan sudah akan tiba. Sebab sesungguhnya Dia akan datang untuk menyelamatkan setiap anak-anaknya. Kemurkaan-kemurkaan akan nyata di seluruh bumi. Oleh karena apa? Firman Tuhan telah diperkosa kesuciannya. Telah banyak anak-anak Tuhan yang telah menyimpang daripada perintah-perintahnya. Oleh karena itulah, di sanalah maka kemurkaan dan penghakiman akan bumi ini akan dinyatakan. Oleh karena itu jangan pernah merasa di zona nyaman. Jangan pernah merasa dunia ini sedang aman-aman saja. Tidak. Kelaparan besar akan terjadi di seluruh penjuru bumi. Bahkan Tuhan berfirman kelaparan seperti ini pun belum pernah terjadi. Artinya kelaparan ini akan sangat besar. Oleh karena itu milikilah hikmat. Bangun dirimu di atas dasar iman yang teguh. Janganlah engkau gampang terombang-ambingkan. Sebab pencobaan besar akan datang melanda bumi ini. Bahkan orang-orang benar pun banyak yang jatuh di dalamnya. Oleh karena itulah, selalu berpaut kepada Tuhan, bersekutu di dalam Tuhan, berpegang teguh akan firman-Nya. Jikalau semuanya itu pun akan menimpa bumi, maka kita telah diselamatkan. Sekalipun tubuh kita, daging kita ini mati atau lenyap di telan bumi, namun roh kita akan kembali kepada Bapa. Sebab kematian secara jasmani bukanlah sesuatu yang harus kita takutkan, tetapi bagaimana kita mati secara rohani, inilah yang akan membawa kita kepada kebinasaan. Itu yang penting kita pertimbangkan. Oleh karena itu, kenyangkanlah dirimu secara roh, bukan hanya secara jasmani. Mari kita berdoa buat Jakarta. Kita berdoa juga buat Bali. Kita berdoa juga buat Sumatera, ya. Kita berdoa buat Pulau Jawa. Kita berdoa buat Sulawesi. Kita berdoa buat Papua. Wilayah-wilayah yang saya sebutkan adalah wilayah-wilayah yang Tuhan nyatakan akan tergoncang, ya. Terlebih di Selat Sunda. Wilayah yang dekat dengan Selat Sunda, mari angkat tanganmu. Katakan kepada Tuhan, kiranya bermurah hatilah Engkau Tuhan. Akan ada goncangan besar di Indonesia ini. Bahkan bukan cuma di Indonesia, seluruh penjuru bumi akan mengalami bencana-bencana yang sangat besar. Sesungguhnya Tuhan telah berfirman kepada saudara. Kalau saudara mengingat dari tahun 2016, saya telah menyampaikan nubuatan-nubuatan yang telah Tuhan sampaikan. Dan satu persatu itu semua digenapi. Oleh karena itu jangan menganggap rendah dengan segala nubuatan hanya karena rasa takut di dalam diri kita. Ketahuilah saudaraku, setiap orang yang masih memiliki rasa takut, masih ada kegelapan dalam hidupnya. Jadi bertobatlah. Semua ini harus terjadi. Sebab karena apa? Selidiki wilayah-wilayah, ya. Selidiki tempat tinggal saudara. Apakah di dalam wilayah saudara akan sudah banyak yang menyenangkan hati Tuhan atau bahkan mendukakan hati Tuhan? Ini saya juga menyampaikan kepada saudara daerah Tembilahan, ya. Ini satu wilayah yang sangat unik, yang baru saya pernah dengar daripada Tuhan, di mana Tuhan berfirman, anakku, wilayah ini sangat mendukakan hatiku. Sangat sulit saya menemukan orang-orang kudus di tanah ini, kata Tuhan. Jadi Tembilahan, berdoalah supaya Tuhan tidak menyatakan kuasanya atas tanahmu. Oleh karena itu bagi setiap engkau yang ada di daerah Tembilahan, bujuk hatinya. Saya sampai pernah menyampaikan kepada saudara yang ada di sana, belum pernah saya melihat kota seperti ini, di mana tidak ada satu pun yang Tuhan temukan yang benar-benar kudus dan suci hatinya. Jadi mari, bagi setiap orang yang ada di wilayah Tembilahan, angkat tanganmu.
Bawa orang-orang memuji dan menyembah Tuhan. Sebab wilayah itu oleh karena kemurkaan Tuhan, oleh karena dukanya, itu bisa saja ditunggang balikkan. Ya. Tembilahan ini saya sampaikan sekali lagi. Mari angkat tanganmu. Tuhan sangat berduka atas wilayahmu. Tuhan berduka atas kotamu. Sebab sulit di tanahmu orang yang benar-benar memberikan hati. Sulit di tanahmu orang-orang yang benar-benar suci dan tulus hatinya datang memuji dan menyembah Tuhan. Ya. Kemurkaan Tuhan besar atas tanah itu. Mari engkau yang ada di tanah wilayah Tembilahan, berpuasalah, bertekuk lututlah. Bertekuk lutut dan jangan pernah mengabaikan pesan ini. Sebab apa yang saya sampaikan kepada saudara adalah apa yang Tuhan katakan. Sebelumnya tadi saya sudah menyampaikan, saya hanya akan menyampaikan segala isi hati Tuhan atas setiap wilayah kita. Tembilahan benar-benar mendukakan hati Tuhan. Ya. Glory Hosana, glory Hosana. Hosana, haleluya. Sulawesi, Tuhan pernah berfirman, anakku, di Indonesia ini Sodom Gomora berdiri. Di tanah itu telah banyak orang yang mendukakan hatiku, kata Tuhan. Kenapa Sulawesi begitu mendukakan hati Tuhan? Sebab banyak mereka yang menyatakan diri sebagai status pengikut Tuhan, tetapi banyak yang tidak sungguh-sungguh datang mengikut Tuhan. Banyak dosa-dosa yang mendukakan hatinya. Mari engkau yang ada di Sulawesi, angkat tanganmu. Mohon belas kasih yang daripada Tuhan, agar wilayahmu diluputkan dari segala bencana besar. Ya. Tuhan memperlihatkan hempasan air yang sangat besar dan yang banyak terhanyutkan. Ini rata-rata wilayah yang saya sampaikan ini adalah wilayah-wilayah yang Tuhan perlihatkan dengan air bah. Wilayah-wilayah yang saya sampaikan saat ini adalah wilayah-wilayah yang Tuhan nyatakan akan digoncang oleh karena kekerasan hati mereka. Bukan Tuhan tidak menyatakan berkatnya, tetapi manusialah yang menolak berkat yang daripada Tuhan. Bukan Tuhan tidak menyatakan pertolongannya, tetapi umat Tuhanlah yang tidak memohon perlindungan yang daripadanya dengan segala perbuatannya. Sebab hanya doa orang benarlah, doa orang yang tuluslah yang akan Tuhan dengar. Jadi oleh karena itu, mari doakan tanahmu, doakan wilayahmu dengan hati yang tulus dan hidup yang benar di mata Tuhan, maka Tuhan akan menjawab doa-doamu. Jangan hanya berdoa saja, sebab tidak seorang pun yang berseru Tuhan Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi siapa mereka yang masuk ke dalam kerajaan surga? Mereka yang melakukan kehendak Bapa. Jadi di saat kita memohon doa atas wilayah kita, maka di sini kita pun harus hidup di dalam kebenaran. Berikut saya sampaikan Selat Sunda. Di dalam Selat Sunda Tuhan memperlihatkan ada seperti pusaran air yang sangat besar yang sewaktu-waktu akan dihempaskan ke dataran, ya, yang akan menenggelamkan wilayah-wilayah di dekatnya. Oleh karena itu saya sampaikan, ya, ujung Sumatera, saya tidak tahu itu wilayah apa, ya, dan juga Pulau Jawa, berdoa seluruh wilayah yang dekat dengan Selat Sunda. Jangan nantikan kuasa Tuhan atas tanah itu, ya. Sebab Tuhanlah yang ada di atas segala bencana. Oleh karena itu saudara terkasih di dalam Yahusua HaMashiach, saatnya bagimu untuk berseru-seru. Zaman ini adalah zaman penghakiman dan kemurkaan sudah mulai dinyatakan. Karena apa? Waktunya sudah sangat singkat, waktunya sudah sangat dekat. Wilayah yang berdekatan dengan Selat Sunda, mari satukan hatimu. Saatnya engkau berdoa memohon keselamatan. Hosana Hosana ya ralahode na inahal hasana. Begitu juga dengan Pulau Jawa.
Sadonena Irena Iralahu kaina nahalasa. Bahkan sampai detik ini Tuhan masih menyatakan belas kasih-Nya atas tanah ini. Bukan Tuhan tidak melihat para pendoa-pendoa di tanah ini. Bukan Tuhan tidak melihat anak-anaknya yang bersatu hati. Bukan Tuhan tidak melihat persekutuan-persekutuan yang ada di tanah ini. Tuhan memperhitungkan. Namun Tuhan tidak mau dia diduakan. Tuhan tidak mau dia didukakan. Oleh karena apa? Semakin banyak orang-orang yang mencari harta dunia dan mengabaikan firman-Nya, semakin banyak jiwa-jiwa yang jauh daripadanya. Haleluya. Saat ini saya juga sampaikan kepada wilayah yang berada di Tanah Batak. Berulang kali Tuhan berfirman. Sesungguhnya berulang kali Tuhan menantikan pertobatan. Wilayah Tanah Batak. Tuhan telah berfirman. Begitu besar kesalahan mereka di hadapanku. Begitu besar pelanggaran mereka di hadapanku. Begitu jahat kelakuan yang telah mereka perbuat. Dengan kepercayaan mereka yang mendua akan aku, kata Tuhan. Saya harus menyampaikan. Walau berat saya untuk menyampaikan hal ini. Namun itulah firman Tuhan. Namun bagi kita yang mendengarkan, biarlah firman Tuhan itu hanya hari ini. Namun adalah perubahan kita. Agar hari esok perubahan itu Tuhan berikan. Tuhan berfirman telah memalingkan wajahnya dari Tanah Batak. Oleh syaratnya penyembahan-penyembahan berhala. Oleh syaratnya kepercayaan akan roh leluhur. Oleh syaratnya kepercayaan akan dukun dan okultisme. Sampai kapankah engkau syarat dengan penyembahanmu? Sampai kapankah engkau syarat dengan kepercayaanmu akan leluhurmu? Itulah yang Tuhan sampaikan atas Tanah Batak. Dan tanah ini akan ditunggang balikan oleh karena penyembahan berhala yang syarat yang telah mereka lakukan. Oleh karena sifat mereka yang suam-suam kuku. Mereka banyak yang datang beribadah, namun sesungguhnya hati mereka tidaklah sepenuh kepada Tuhan. Mereka menjadikan bait suci sebagai sarang penyamun. Hanya sebagai tempat mereka untuk menyatakan segala hasrat keinginan mereka. Oh, dan nama salaya dan nahala hasraun dan hasarhin hasan. Sungguh tanah itu telah mendukakan hati Tuhan. Oh, dan nama sidaya nama sana. Oh, ya nama sidadini nalaya dan nama sana. Maluku juga berdoa. Maluku berseru. Maluku bertekuk lutut. Halmahera masih ditahan. Tarada ikaya nama sarahu ya nama sarah ya nalahasari ikaya nalasa. Tangan Tuhan masih menahan lautan tersebut. Karena belas kasih-Nya.
Oh lala iya nama sana. Bali, taruhkanlah penyembahanmu hanya kepada Tuhan. Sembahlah Tuhan yang hidup. Janganlah engkau menyembah apa yang menjadi pahatan manusia. Janganlah engkau menyembah apa yang bukan Tuhan. Janganlah engkau menyembah apa yang tidak hidup. Tetapi sembahlah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sembahlah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Sembahlah Dia yang Maha Kudus, yang Maha Kuasa. Hosana ya rada masana. Tuhan sangat berduka dengan penyembah-penyembah berhala. Oleh karena itu mari seluruh wilayah Indonesia, bersihkan wilayahmu, bersihkan hidupmu dengan segala penyembahan-penyembahan yang bukan berasal daripada Tuhan. Bersihkan penyembahanmu yang bukan kepada Tuhan. Korban-korban dan sajian-sajian yang kau berikan hanya kepada dunia ini, hapuskan semuanya itu. Hapuskan semuanya itu. Jangan sampai Tuhan menunggang balikkan wilayahmu oleh karena penyembahanmu yang tidak benar. Haleluya. Glory Hosana. Kedaulatan Tuhan atas tanah Papua. Mari wilayah Papua. Ada satu kabar gembira yang Tuhan berikan kepada engkau. Kabar kesukaan. Kesempatan besar telah diberikan oleh Tuhan kepadamu. Kedaulatan Tuhan atas tanah Papua. Di dalam kasih-Nya. Oleh karena kepolosan. Oleh karena kasih-Mu. Namun Tuhan meminta carilah kebenaran yang sesungguhnya. Carilah kebenaran yang sesungguhnya. Mari tanah Papua, angkat suaramu, angkat pujianmu, serukan namanya yang kudus. Dialah yang berkuasa. Tanah Papua, banyak jiwa yang menyenangkan hati Tuhan. Hosana, Hosana, Haleluya, Glory Hosana. Ada secercah cahaya yang kau berikan kepada Tuhan. Hai tanah Papua, ada secercah cahaya yang kau berikan menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu semakin naikkan puji-pujianmu di hadapan Tuhan. Mari bangkitlah, serukan namanya. Dialah yang kudus, dialah Bapa Yahweh, Bapa yang berkuasa. Haleluya. Ada sukacita yang Tuhan taruhkan. Karena banyak anak-anak Tuhan di tanah Papua yang benar-benar berseru-seru kepadanya. Hosana, Hosana, Hosana. Namun Tuhan melihat ketidaksempurnaan itu. Oleh karena itu sempurnakanlah puji-pujianmu. Sempurnakanlah hatimu di dalam pengajaran yang benar. Mari baca firman Tuhan sepenuhnya untuk semakin menyempurnakanmu. Namun tetap saya akan sampaikan bagi Merauke, Sabang dan Merauke, ya, untuk tetap berjaga-jaga. Karena sesungguhnya tanah ini pun telah dinubuatkan beberapa waktu yang silam untuk tetap bertekuk lutut di hadapan Tuhan, agar kiranya Tuhan mengelaukan segala bencana daripadamu. Oh di nama sana, iralah hakaidah nahalasana, oh di nahalasana halasana. Pontianak, tetap berdoa dan berseru kepada Tuhan, ya. Bangka Belitung, teriakkanlah di hadapan Tuhan. Teriakkanlah di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, ampuni kami. Bangka Belitung, banyak yang mendukakan hati Tuhan. Mari angkat tanganmu setiap engkau yang berada di wilayah Bangka Belitung.
Mohon belas kasih yang daripada Tuhan. Mohon pengampunan yang daripadanya. Wilayah-wilayah yang telah disebutkan adalah wilayah-wilayah yang sesungguhnya akan ada goncangan besar, akan ada bencana besar. Ode nama sana ya lalawasi. Sarado bunina ya lalawasana ya nanamase. Ina nahara ina namasana. Ya osena. Oh haleluya. Gloriosa. Sungguh wilayah-wilayah ini jangan abaikan apa yang Tuhan telah sampaikan. Sebab di saat kita menganggap rendah nubuatan, maka di sana kita akan melihat kesusahan, kesesakan, kesukaran akan terjadi. Mari berdoa untuk tahun depan. Di awal yang sangat berat 2023 akan dimulai. Segala kesulitan yang sangat berat, sakit penyakit semakin nyata. Oleh karena itu janganlah engkau merasa di zona nyaman. Bahkan bencana-bencana besar akan terjadi. Saya mengingat 2021 Tuhan berfirman, anakku, 2024 adalah masa yang sulit. Oleh karena itu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab di sana engkau akan melihat. Engkau akan melihat segala apa yang bukan daripada aku akan semakin nyata. Mari saudara terkasih di dalam Yahusua, untuk tetap bertekuk lutut di hadapan Tuhan. 2023-2024 mempersiapkan diri akan sesuatu yang besar yang akan ada terjadi di hadapan kita. Ini masanya bagi kita untuk membekali hidup kita. Namun tetap berseru berdoa kepada Tuhan agar setiap kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menjalani hari-hari ini. Dan mari setiap kita jangan terjerat oleh segala apa yang ada di dalam bumi ini. Tanda bilangan itu sudah nyata di hadapan kita. Oleh karena itu jangan terjerat di dalamnya. Mereka tidak akan menyatakan diri. Mereka tidak akan menunjukkan kalau mereka adalah 666. Namun karena hikmat Tuhanlah maka kita akan mengenali. Oleh karena itu milikilah hikmat itu. Berulang kali Tuhan katakan mintalah hikmat itu. Milikilah hikmat itu karena hikmatlah yang akan membawa kita kepada kebenaran. Hikmatlah yang akan menuntun kita kepada keselamatan. Sebab di dalam hikmatlah pengertian dan pengetahuan kita akan kebenaran itu semakin nyata. Bertobatlah hai engkau para yang namanya hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran namun tidak penuh dengan kekudusan. Yang tidak menyampaikan firman Tuhan sepenuhnya. Jangan engkau mengurang-urangi segala apa yang telah tertulis. Janganlah engkau memperkosa kesucian daripada firman Tuhan. Oh, dan nama sana ya radaya. Mari setiap jiwa saatnya ini telah waktunya. Sudah tiba. Jikalau hanya dialah yang akan menjadi gembalamu. Hanya Tuhan yang akan menjadi gembalamu. Di akhir zaman ini dia datang di dalam rohnya yang kudus. Menggembalakan domba-dombanya. Oleh karena itu bersandar dan berpautlah kepada Tuhan. Dengan kepercayaan kita yang penuh, iman kita yang teguh. Dengan pembacaan kita akan firman-Nya. Dengan itulah kita akan dituntun. Sehingga kita mengetahui apa yang pantas kita perbuat yang menjadi kehendak Tuhan. Hosana haleluya. Hosana ya nama sadehina hasana. Haleluya. 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 Glory. Kudus. Kudus. Mulia. Kembali saya menyampaikan kepada kita semua apa yang Tuhan telah ungkapkan dan singkapkan, yang akan menjadi bekal bagi kita menyongsong kedatangan Tuhan.
Ingat dan ketahuilah namanya yang kudus. Dialah Bapa Yahweh, Bapa yang berkuasa. Dialah Yahushua sebagai anak manusia. Ingatlah juga karunia-karunia roh yang Tuhan berikan kepada kita. Janganlah ada penyangkalan di dalam engkau akan segala apa yang Tuhan telah berikan. Namun terimalah itu di dalam sukacita dan damai sejahtera, agar semuanya itu bisa membangun dirimu sendiri dan membangun jemaat. Demikian juga firman-Nya, tidak ada yang dia kurang-kurangi. Dia datang untuk menggenapi, bukan untuk meniadakan. Oleh karena itu kembalikan kesucian firman Tuhan. Segala hal itulah yang akan membawamu ikut terangkat dalam kerajaan-Nya. Kuduslah sebab Tuhan kudus. Inilah yang bisa saya sampaikan bagi kita semua, supaya kita senantiasa bersiap-siap dan berjaga-jaga. Oleh nama Tuhan. Ingatlah hal tersebut, supaya tidak akan menjadi penyesalan dalam hidup saudara nantinya. Saudara tidak akan berkata lagi, Tuhan engkau tidak berfirman. Tuhan berfirman. Namun seberapa besar kita menerima kebenaran firman Tuhan tersebut. Berdoalah. Minta kepada Tuhan, Tuhan kami memohon kebenaran yang daripada engkau. Maka percayalah, dia akan membukakannya. Saya sudah sampaikan bagi kita semuanya, hutang saya pun telah lunas bagi saudara. Apa yang saya terima tidak diajarkan oleh manusia, tidak ada seorang pun manusia yang mengajarkannya. Apa yang saya terima adalah apa yang berasal daripada Roh Kudus. Dan apa yang berasal daripada Roh Kudus adalah kebenaran. Dan saya akan pegang teguh. Dan mari kita juga pegang teguh dan menerima. Hosana ya Ramasi. Ya Ramasana ya Ramasi. Ya Rahosana ya Rahosana ya Rahona ya Rahasana. Sekali lagi saya sampaikan, panggil namanya yang kudus, sebab orang-orang termaterai. Di dahinya ada tertulis nama Bapa dan nama Anak. Namanya sebagai Bapa adalah Yahweh, namanya sebagai Anak adalah Yahushua. Dan terimalah pekerjaan Roh Kudus yang dinyatakannya untuk mengundang anak-anaknya dengan segala karunia-karunia roh. Oleh karena itu jangan ada penolakan dengan karunia roh yang Tuhan berikan kepada seluruh bumi ini sebagai pencurahan besar-besaran yang terjadi sebagai ilham yang Tuhan berikan di dalam pewahyuan. Sebab liarlah raja jikalau tidak ada wahyu. Oleh karena itulah melalui karunia-karunia roh Tuhan mengerjakan wahyu yang daripadanya untuk menyelamatkan kita semua. Hasanah ya hasanah. Dan demikianlah juga kita harus mengingat di mana Tuhan berfirman, aku datang bukan untuk meniadakan, tetapi untuk menggenapi firman Tuhan. Oleh karena itu, tidak ada pembatalan akan satupun hukum-hukumnya. Tidak ada peniadaan akan hukum-hukum Tuhan. Kita yang harus berpengertian untuk tetap melakukannya. Hanya itu saja. Berikutnya, lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan kita menodai kesucian firman Tuhan. Ya. Hal yang terbesar yang harus kita lakukan, yang sudah lama terhilang. Kembali lagi saya akan mengingatkan kita kuduskan hari Sabat. Dan jauhkanlah dirimu dari binatang-binatang haram. Inilah yang telah dinodai kesucian. Jika saudara berkata, apakah itu penting? Itulah firman yang Tuhan katakan. Kuduslah sebab engkau kudus. Di saat Tuhan menyampaikan hal tersebut, di saat itulah firman itu dinyatakan. Jadi janganlah kita menajiskan tubuh kita dengan apa yang Tuhan sudah larang. Supaya apa? Di saat kedatangannya kita didapatinya setia. Haleluya. Glory Hosana. Haleluya. Satu hal lagi, jangan terlalu gampang percaya dengan pengajaran-pengajaran yang bukan berasal daripada Tuhan. Ada satu pengajaran yang saat ini mungkin disampaikan di mana katanya akan ada Maria yang akan
hadir di akhir zaman yang akan melahirkan Immanuel. Ya. Ini bukanlah pengajaran yang berasal daripada Tuhan, di mana sesungguhnya dikatakan seorang perempuan, siapakah dia? Dia adalah bumi ini, kita sendiri ya. Anak yang dilahirkannya adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Dan Immanuel itu adalah Tuhan itu sendiri yang akan datang ke dalam dunia. Dia tidak akan dilahirkan kembali sebagai anak manusia, tidak. Dia akan datang di awan-awan untuk menjemput anak-anaknya. Hosana, hosana, yaralah hosana. Ya. Jadi keluarlah dari pengajaran yang mengajarkan hal demikian. Keluarlah dari pengajaran yang bukan berasal daripada firman Tuhan. Tidak ada Maria yang Tuhan percayakan di akhir zaman ini. Tidak akan ada anak yang akan lahir, ya. Tetapi yang ada, anak manusia yang telah lahir akan datang kembali. Ini yang harus kita ketahui ya. Bukannya lahir kembali, dia telah lahir. Dia telah mati dan bangkit dan naik ke dalam kerajaan sorga. Dan dialah yang akan datang kembali menjemput para mempelainya. Jadi tidak ada Maria di akhir zaman ini. Makanya itulah pentingnya kita meminta hikmat Tuhan. Bagi engkau yang telah terlibat dalam pengajaran ini, Tuhan sampaikan kepadamu, keluarlah dari kesesatan yang telah menyesatkan pikiranmu. Keluarlah dari kesesatan yang telah menyesatkan hidupmu. Sebab sesungguhnya bukan Tuhan tidak berfirman bagi engkau untuk menyingkapkan hal-hal yang rahasiakan kerajaan-Nya. Namun oleh karena ketakutan akan dunia ini, maka engkau terjerat oleh segala pengajaran-pengajaran yang sesat, yang bukan berasal daripada Tuhan. Dan bagi engkau yang menyesatkan umat Tuhan, hati-hatilah. Celakalah para gembala, celakalah orang-orang yang menyesatkan anak-anak Tuhan. Sebab sesungguhnya tempat telah disediakan bagimu di dalam kebinasaan. Oleh karena itu berhati-hatilah untuk menyampaikan segala pengajaran-pengajaran. Mintalah hikmat dan tuntunan daripada Roh Kudus untuk menyampaikan segala apa yang tertulis. Sebab sesungguhnya tanpa hikmat yang daripada Roh Kudus yang menghidupi, maka itu hanyalah sebatas tulisan yang jikalau engkau menafsirkan dengan logikamu sendiri, maka akan terjadi penyimpangan daripada apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita sekalian yang menyatakan diri sebagai pengajar. Karena itu di sini saya sampaikan bagi kita semua sebagaimana Elohim telah menyampaikannya. Mintalah Roh untuk menuntunmu, untuk menafsirkan segala apa yang telah tertulis. Sebab sesungguhnya dengan hikmat manusia, maka engkau tidak akan menemukan kebenaran yang sejati, yang tersirat di dalamnya. Sebab tulisan itu, huruf itu akan hidup, yang dihidupi oleh Roh Kudus di dalam persekutuan kita, di dalam keintiman kita kepada Tuhan, di dalam kehidupan kita yang selalu melakukan kehendak Tuhan. Maka kepadanya lah, maka akan Tuhan bukakan hal-hal yang rahasia akan kerajaan sorga. Haleluya, haleluya. Dan bagi ahli-ahli Taurat, ragi-ragi Farisi di akhir zaman, berhati-hatilah. Bukankah sesungguhnya Tuhan telah memberitahukan kepada engkau, jikalau kasihlah yang telah mempersatukan, dan karena kasihlah semuanya dibatalkan dan digagalkan, yaitu perseteruan-perseteruanlah yang Tuhan batalkan. Bagi engkau yang telah mengetahui namanya, hukumnya, hendaklah hidupmu di dalam kasih. Sebab apalah gunanya engkau mengetahui kebenaran akan namanya, engkau mengetahui kebenaran akan hukumnya, namun engkau menjerat anak-anaknya, menjauhkannya daripada seluruh umat Tuhan. Bukankah sesungguhnya dia datang untuk mempersatukan? Janganlah karena penghakiman yang keluar dari mulutmu, engkau memisahkan dunia ini, memisahkan anak-anak Tuhan, memisahkan mereka dari persekutuan mereka, kasih mereka kepada Tuhan. Orang Farisi ahli Taurat tidak akan mengenali apa yang berasal daripada Tuhan.
ragi Farisi tidak akan mengenali pekerjaan Roh Kudus. Oleh karena itu, mari bagi kita semua kenali apa yang menjadi pekerjaan Roh Kudus. Beberapa waktu yang lalu Tuhan berfirman, Dia menyampaikan, anakku, ragi Farisi akan berdiri di akhir zaman. Kepada mereka lah hatiku sangat berduka. Sebab karena mereka lah penolakan-penolakan akan namaku. Oleh karena mereka tidak memiliki kasih yang telah kuajarkan, kata firman Tuhan. Mereka telah memisahkan diri dari umatku. Bukankah sesungguhnya akulah yang harus mereka sembah? Firman Tuhan. Tuhan juga berfirman, ragi Farisi itu akan menjadikan umat Tuhan menolak namanya. Jadi bagi engkau yang menyatakan diri menerima namanya dan mengetahui namanya dan mengetahui hukum-hukum Tuhan, janganlah engkau menjadi ragi Farisi di akhir zaman dengan menolak karunia-karunia Roh Kudus. Janganlah engkau menjadi ragi Farisi dengan menolak pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Sebab ketahuilah, dengarkanlah dan peganglah ini. Hujat anak manusia Tuhan berikan pengampunan, tetapi hujat akan Roh Kudus adalah dosa kekal yang tidak akan pernah ada pengampunan. Oleh karena itu, bagi engkau yang telah mengecap apa yang berasal daripada Roh Kudus dalam segala karunia-karunia-Nya, di saat engkau menolak dan menyangkal karunia tersebut dan menyatakan itu bukan dari Tuhan, maka di sanalah engkau telah jatuh ke dalam dosa penghujatan. Keras Tuhan berfirman bagi engkau untuk tidak menghujat Roh Kudus. Sebab sesungguhnya di saat Farisi menyatakan jikalau Tuhan menghujat Roh Kudus, sesungguhnya mereka lah yang telah menghujat Roh Kudus tersebut. Janganlah engkau menjadi orang Farisi di akhir zaman yang akhirnya akan menghujat pekerjaan Roh Kudus. Sebab sesungguhnya Tuhan menyatakan karunia-karunia Roh-Nya untuk mengingatkan para undangannya, untuk mengingatkan para anak-anak Tuhan, untuk semakin datang dan berseru-seru kepada Tuhan, untuk membangun setiap pribadi, untuk membangun jemaat, semakin datang bersekutu kepada Tuhan. Mengapakah engkau menyangkal apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam bumi ini? Tidakkah engkau melihat segala apa yang telah terjadi? Sesungguhnya kehidupan manusia zaman dahulu akan berulang-ulang hadir di dalam bumi ini selama dunia masih berjalan. Oleh karena itu berhikmatlah dan pekalah. Meskipun banyak yang datang kepadamu dengan membawa namaku, kata Tuhan, mereka itu tidak sepenuhnya berasal daripadaku. Ini firman Tuhan. Meskipun banyak pengajaran-pengajaran yang telah membawakan nama Tuhan datang kepadamu, meskipun mereka telah menyatakan ketetapan-ketetapan Tuhan yang tidak ada penyangkalan dan mereka datang kepadamu, sesungguhnya banyak mereka yang bukan berasal daripada Tuhan. Bahkan sesungguhnya banyak mereka yang telah mendukakan hati Tuhan. Oleh karena itu bagi engkau yang syarat dengan pengajaran-pengajaran yang palsu, milikilah hikmat yang daripada Tuhan, supaya engkau bisa memakan apa yang menjadi makanan yang mengenyangkan perutmu, yang akan membawa engkau kepada keselamatan. Jangan sampai penyesatan-penyesatan itu menjerat kakimu. Celakalah engkau yang telah disesatkan dan celakalah engkau yang telah menyesatkan. Karena sesungguhnya Tuhan telah berfirman bagi engkau. Oh, dan namasia. Hiradahana alahasana. Oh, dan alahasarihina alahasana. Telah ada hukum yang telah Tuhan tetapkan bagi para penyesat-penyesat dan yang terjerat dan disesatkan olehnya. Oh, taruhkanlah hatimu di dalam kasih yang terpaut hanya kepada Tuhan yang menyelamatkan. Taruhkanlah persekutuan hanya di dalam Dia yang telah datang ke dalam dunia ini
dan menyatakan diri sebagai anak manusia. Ikutilah teladannya. Jadikanlah dia sebagai anak sulung bagi engkau, untuk engkau melakukan segala apa yang telah diperbuatnya. Jangan jauhkan hubunganmu dari persekutuan akan dia, sebab sesungguhnya di dalam persekutuan akan dialah keselamatan itu datang kepadamu. Hosana ya lalabasi, sadadahuna ya lalahasi, karadayana lahasana ya radahuna ya lalabasana. Haleluya, glory, hosana. Mari setiap engkau yang mendengarkan, mulailah bersekutu kepada Tuhan. Mulailah bangun hubunganmu. Bersekutulah dengan segenap jiwamu. Harinya akan tiba. Dunia ini akan disesatkan dengan si jahat. Akan disesatkan dengan segala keadaan. Manusia akan banyak yang jatuh ke dalam pencobaan. Sebab sesungguhnya firman Tuhan telah sampaikan, pencobaan-pencobaan besar akan datang melanda bumi ini. Maka mari setiap kita bangunlah imanmu di atas dasar yang teguh, supaya engkau tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kesesakan kenikmatan akan mencobaimu. Namun ketahuilah, dengan kasih yang daripada Elohim, engkau tidak akan terjerat olehnya. Sekalipun kesesakan itu melanda bumi ini, engkau tidak akan terjatuh. Sekalipun kenikmatan itu dinyatakan dalam dirimu, engkau pun tidak akan terjerat. Sebab engkau akan memandang kemuliaannya. Kuduslah. Sebab hanya orang yang kuduslah yang akan masuk ke dalam kerajaannya. Jangan abaikan segala apa yang Tuhan berikan bagimu hari ini. Tetapi terimalah itu di dalam sukacita dan damai sejahtera yang daripada sorga. Sebab sungguh kita bersyukur dan berterima kasih di saat Tuhan masih membukakan segalanya bagi kita. Sebab Dia akan menegur dan menghajar barang siapa yang dikasihinya. Oleh karena itu relakanlah hatimu. Amos pasal 3. Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Pemberitaan tentang keruntuhan Israel. Siarkanlah di dalam puri di Asyur dan di dalam puri di tanah Mesir, serta katakan, berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria, dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya, dan pemerasan yang ada di kota itu. Mereka tidak tahu berbuat jujur, demikianlah firman Tuhan. Mereka itu yang menimbun kekerasan dan aniaya di dalam purinya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, musuh akan ada di sekeliling negeri, kekuatanmu akan ditanggalkannya daripadamu, dan purimu akan dijarahi. Beginilah firman Tuhan, seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga, demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan, seperti sebagian dari katil, dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub. Demikianlah firman Tuhan Allah, Allah semesta alam, bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada mesbah-mesbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas.
hancurlah rumah-rumah gading, dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Amos pasal 4. Terhadap perempuan-perempuan Samaria yang mabuk kemewahan. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya, sesungguhnya akan datang masanya bagimu, bahwa kamu diangkat dengan kait, dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. Ibadah orang Israel adalah ibadah jahat. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi, dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi, dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Orang Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu, dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku pun telah menahan hujan daripadamu. Ketika 3 bulan lagi sebelum panen, aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu, dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan, dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi, terhuyung-huyung ke satu kota, untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun, kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu, seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh tarunamu dengan pedang pada waktu kudamu dijarah. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan, Allah semesta alam, itulah namanya. Amos pasal 5. Ratapan tentang Israel. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Telah rebah, tidak akan bangkit-bangkit lagi anak darah Israel, terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel, kota yang maju berperang dengan 1000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang, dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang.